Jadi memang duat atau dai itu sabar, artinya jangan melihat hari ini berbuat terus besok lihat hasilnya. Saya melihat kesabaran mereka ini luar biasa dan sudah terlihatlah anak-anak yang dibina, apakah itu dari hafalan Qur'annya atau juga perkembangan masyarakat di situ yang dulu sholat 5 waktu itu dongeng. Dongeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya menyapa sahabat Mida dulu Ustaz. Iya. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini dalam agenda safari dakwah kami dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai Barat, Kampung Kolong, Desa Siru, Kabupaten Manggarai Barat, di Pondok Pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong. Dan hari ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi kami karena kami bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi kepada guru kita Ustadz Sakar. Iya. Mungkin nanti nama lengkapnya apa ya. Mungkin bisa minta tolong dikenalkan. Dan beliau selaku ketua MUI di Manggarai Barat ini. Mungkin untuk lebih afdolnya biar Ustadz langsung memperkenalkan, tapi yang jelas hadir kami di sini pertama untuk silaturahmi Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga untuk bagian dari syiar kami di dalam dakwah ini, minta nasihat dari Ustadz terkait urgensi dakwah yang ada di pedalaman, khususnya dalam proses kami yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Republik Indonesia ini dalam program kemitraan dakwah, dalam program kemitraan pendidikan dan dakwah khusus di daerah, khususnya di daerah 3T Ustadz. Mungkin apa urgensinya dan juga peran-peran dai yang dilihat Ustadz sebagai ketua MUI dalam beberapa dekade atau beberapa tahun kebelakang ini. Dan mohon izin juga untuk kedepannya kita akan melaksanakan beberapa program-program yang sudah kita kerjasamakan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Mungkin itu aja Ustadz prolog dari kami. Setelah perkenalan Ustadz bisa langsung menyampaikan. Terima kasih Ustadz Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Saya Sakar Abdul Jangku, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Barat. Yang pertama saya menyampaikan syukur alhamdulillah Ustadz Rizky hadir di sini dan teman-teman dai semuanya. Saya merasa bahagia dan bangga karena dakwah ini insya Allah tidak pernah padam selama masih ada di hati nurani kaum muslimin ini untuk terus berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian tadi diminta bilang nasihat, ya ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi saya kira itu sebagai landasan kita. Yang pertama menurut saya adalah para duat ini harus memang membebaskan diri dari hanya di situ-situ saja gitu maksudnya. Jadi kalau di Jakarta saja gitu ya. Jadi mereka harus ini ada pengalaman berapa tahun yang lalu teman-teman ITB itu mereka bikin acara menghilang temanya itu. Jadi nanti terserah di sana yang nangkap mereka itu siapa gitu. Jadi ini sebagai bentuk ujian juga bagi umat di mana saja, apakah respect terhadap kehadiran mereka atau tidak. Saya yang pertama itu dihubungi, saya bilang silahkan dek, saya senang. Akhirnya datang itu cari kos sendiri apa segala macam, lalu aktivitas dakwahnya itu pergi ke lembaga-lembaga dakwah, lembaga pendidikan segala macam. Mereka jaring sendiri problema apa saja dan seterusnya.
itu hampir berapa tahun ya mereka buat program itu. Nah, terakhir mereka mau pindah tempat, nampaknya ke Dompu sana, ke NTB gitu. Tapi di sini sudah berjalin dengan teman-teman, berjalin dengan baik gitu. Sudah berdampak maksudnya. Ya, artinya maksud saya supaya saudara-saudara kita di Jakarta jangan terlena dengan situasi yang ada, terus melupakan teman-teman yang ada di 3T tadi terutama gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya saya kira Ustadz Fadli dan teman-teman sudah menunjukkan ke kita bahwa sabar membina ya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kolong ini ya 2016. Itu bayangkan infrastrukturnya kayak apa zaman itu. Itu yang dari Mesir itu naik sampan. Iya. Masya Allah. Syekh Abdurrahman ya. Syekh Abdurrahman itu. Saya kira Kolong ini salah satu anak kampung dari Siru. Iya. Kalau istilah di sana namanya mukang. Oh, ada tua mukang. Ya, tua mukang itu Kolong, Copa, Lita, Boleng, Batu Lendo itu tua mukang. Tua Golo itu harusnya di Bewo Siru sana. Dulu kalau Lebaran itu semua ke Siru. Oh, gitu. Dari mukang-mukang itu hadir semua di Siru, penuh. Itu sejarah orang tua kita dulu. Iya. Nah, Idul Fitri, Idul Adha itu di Bewo Siru. Nah, cuma karena kadarullahnya airnya jauh, iya, benar, sehingga orang masing-masing mencari sumber air. Jadi memang doa atau dai itu sabar, artinya jangan melihat hari ini berbuat terus besok lihat hasilnya. Saya melihat kesabaran mereka ini luar biasa dan sudah terlihatlah anak-anak yang dibina. Apakah itu dari hafalan Qur'annya atau juga perkembangan masyarakat di situ yang dulu sholat 5 waktu itu dongeng. Dongeng. Yang sholat itu Jumat. Oh gitu. Mandinya itu hari Jumat itu. Iya. Hari-harinya nggak mandi karena nggak ada air. Betul. Tapi sholatnya juga akhirnya enggak? Enggak. Oh. Jadi itu luar biasa. Jadi begitu kita sekolah dulu, pulang sekolah, sholat, mereka lihat, sholat, iya. Kalau tidak ada air, tayamum. Bisa. Oh bisa, iya. Akhirnya mau sholat. Mau sholat. Insya Allah. Gitu. Jadi memang, ya itu tadi, sabar, itu pekerjaan para da'i. Jiwa-jiwa yang harus dimiliki. Kemudian tulus ikhlas ini, emang ini omongannya gampang tapi susah dijalankan. Tapi saya melihat dari sosok para dai kita yang ada di Kolong, karena mereka ikhlas, apapun tempurlah. Dulu saya cerita dengan mereka, adik-adik nanti makannya paling daun kelor, ya kan, sayurnya itu. Kalau kamu mau dapat gizi protein sedikit, ya ke sungai itu mancing belut, itu besok pagi ambil, itu ada belut di situ. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah karena mereka tulus, ikhlas, apapun di pesantren sekarang ini banyak dikunjungi teman-teman, bawa sembako, bawa apa gitu ya, sehingga terpenuhilah gizi teman-teman di sana. Alhamdulillah. Insya Allah. Ada aja jalannya. Ada. Iya. Terakhir saya dengan kondisi saya paksain terus teman-teman silaturahim, sudah lama kita nggak Kolong nih, pengen banjir air mata lagi. Oh ya udah, ke sana kita bawa sembako. Nah, Ustadz Fadli waktu itu pergi dakwah ke Wonogiri ya. Wonogiri apa Ibu Giri? Ke Wonogiri ya. Jadi karena bagi kita dengar Quran itu obat. Jadi semua orang nangis. Pulang itu lega sekali mereka. Aduh, terima kasih Ustaz karena
sudah berkenan ketemu dengan para hufaz, itu anak-anak itu luar biasa. Ya, sehingga ini baru menjadi program tahunan, Ustaz. Jadi sekali setahun, mudah-mudahan bisa nanti 2 kali setahun. Amin. Belum lagi dari teman-teman yang pemuda yang lain, yang khusus beras santri. Ya, jadi banyak yang support, insya Allah teman-teman ini sudah. Betul. Ya. Nah, kemudian apalagi ya, jadi iya, para dai ini kan cepat sekali beradaptasi dengan budaya. Jadi budaya orang Siru itu simpel saja sebenarnya. Ya, jadi begitu kita datang dikasih manuk kapu, ayam untuk mangku, untuk nyambut. Ya. Atau manuk ute itu yang tidak lupa sekali kalian siapkan itu. Untuk sayur, ya kan? Itu ayam itu disembelih untuk makannya tamu. Ini ayam kapu diruncal lagi. Habis ayam gitu ya. Ya, itu jadi. Kalau yang yang nenek luhur itu apa istilahnya tadi? Ris. Oh, ris ya. Ris itu nyapa. Menyapa. Semalam pas kami datang kami dapat ris, Ustaz. Ya itu. Menyapa. Jatuh kami dari motor. Jadi Oh tidak. Pauno Sekang, kemudian sampai di pondok kata mereka itu bukan jatuh. Ris ngasang amindo. Berarti leluhur ada nyapa. Oh, sapaan leluhur. Sapaan leluhur. Oh, mungkin jatuh. ya enggak, itu animisme itu. No, enggak dipakai. Ya, jangan. Artinya jangan ikutin itu yang gitu-gitu. Iya. Itu artinya kan masih pakai animisme, karena dekat sekali dengan animisme orang Siru itu. Sebelum Islam ini settle banget di Siru itu, animisme, dinamisme. Ke pohon kayu, ke apa. Iya, gitu. Jadi itu berantas itu lama sekali. Tahun 80-an itu jadi polemik besar di kampung itu. Tapi alhamdulillah bisa terurai dengan baik. Dulu kalau tidak ada hujan itu, ya pesta budayanya itu main caci apa, kemudian pakai apa, alkohol, sajen-sajen, bukan sajen-sajen untuk apa. Ya alhamdulillah era itu udah hilang. Jadi ini betul-betul. Nah lalu kemudian ya daerah Siru itu satu-satunya di Manggarai ini yang Muslim. Manggarai Barat. Yang Muslim itu Siru itu. Sehingga orang tidak mau perhatikan. Minoritas ada di situ saja. Minoritas di budaya sini. Dan satu Manggarai kampung Muslim yang terkenal itu Siru itu. Nah, sehingga tidak dibangun. Dulu memang zaman Belanda, Siru itu masuk ke Daluan Bajo, tapi dia ada struktur sendiri, namanya gelarang. Jadi sistem birokrasinya itu namanya gelarang. Gelarang itu orang kalau masuk ke sana, ini sarungnya tidak boleh panjang, tidak boleh menutupi mata kaki, harusnya mata kaki. Kemudian jalannya pelan masuk ke kampung itu. Tabe dulu, tabe. Jadi ada sopan santunnya masuk kampung itu, karena kampungnya lain. Kalau sebelah itu kan ada damot, ada apa lagi? Ya itulah kampung-kampung itu. Siru itu dari mana? Ya, itu. Kalau yang pasar kita tadi kunjungi, Wenake itu masih daerah Siru juga, Zat? Bukan. Wenake itu udah di luar Siru. Sudah lain. Batasnya di itu. Lembor. Nanjak mau ke Wenakeng itu. Aspal lurus baru nanjak. Di situ ada apa namanya tadi di situ? Kali. Bukan kali, apa ya? Deker. Iya, saluran ya. Saluran. Itu tembus ada Watu Paka namanya. Watu Paka itu
batu untuk timbang. Itu batasnya di situ. Oke. Sebelah selatannya namanya Cungamokos. Itu sekitar Cungamokos itu Waitulu. Waitulu ke sana sedikit. Itu batasnya Siru itu. Poco Dedeng. Gunung Dedeng yang atas tuh. Itu baratnya. Terus yang utaranya Cungasaung. Tempat ini tanam apa istilahnya? Ya bapaknya Sumarni apa? Ya, dia tanam-tanam apa? Kacang apa itu di daerah situ. Cungasaung namanya. Jadi itu Siru. Jadi dulu kalau pemimpin-pemimpin kita itu ketemu dengan raja, tidak seperti orang lain nyembah-nyembah. Kalau orang Siru datang aja. Ya, karena beda ininya tadi. Beda itu ya. Iya. Jadi karena dia Muslim, sampai hari ini tidak satupun pemerintahan atau birokrasi yang melihat. Tidak jadi prioritas ya. Ya, tidak jadi prioritas. Satu ketika saya pernah ngomong di forum-forum itulah, jawabannya di luar panggung bilang bahwa ya memang harus ada daerah yang bisa dibeli suaranya untuk elektabilitas saja, milu. Soal membangun itu ya nanti gitu. Itu adanya SDN Siru, Ustadz Rizky dulu zaman Bupati Frans Sales Lega namanya, Bupati Manggarai. Kalau itu dulu memang agak apa ya, nasional lah. Ya, sehingga satu-satunya SDN di Manggarai itu ya Siru itu. Nah, trennya tahun 80-an, orang tua kami udah bikin saja, madrasah. Buatlah madrasah. Di Watulendo, atap alang-alang, apa. Menurut mereka kumuh. Dipanggil tua golonya. Kau pulang bakar sekolahmu. Baik, Pak. Minta notanya. Minta memonya. Supaya saya pulang bakar, supaya nanti saya tidak dikomplain oleh masyarakat. Hah, kenapa harus saya kasih memo? Ya, ini kan instruksi Bapak. Padahal kami ingin partisipasi mencerdaskan anak bangsa. Gitu. Wah, diam. Udah, terus ya ringkas cerita sampai hari ini pun ya kita tidak pernah dilihat kedua mata. Nah, itulah birokrasi. Nah, kemudian saya masih ingat SD, saya SDN Sirus itu. Jadi kalau pastornya mau pergi lihat umatnya, paling kan umatnya guru-guru itu, bawa kuda itu nanti masuk di kelas, itu makannya jagung gitu. Kami itu disuruh bawa keong hutan itu diganti dengan buku nanti sama pastornya itu. Tetapi mereka tidak berani serta-merta mengajak penduduk itu untuk pindah agama. Mereka khawatir juga kan. Jadi, nah dari situasi itu maka tahun 2009, 2007 lah kami pulang ceritanya, bawa istri ini biar lihat kampung. Nginjak telur kata orang sini. Saya disuruh ceramah, apa itu, halal bihalal. Bupatinya hadir, apanya hadir. Akhirnya bupatinya bilang, kenapa kalian tidak suruh pulang dia? Buat apa dia bangunin negeri orang? Ya, pulanglah, bangun bersama kita di sini. Ya, tahulah secara emosional waktu itu bolak-balik. Pengennya itu ada perubahan-perubahan lebih lanjut, misalnya listrik, akses kebutuhan masyarakat jalan, gitu, air, apa. Tapi alhamdulillah listrik sih di Watulendo waktu itu sudah, jalan juga sudah. Cuma kan tidak melingkup di seluruh dan hanya satu periode.
Jadi di Lendo itu bukan tidak ada masalah. Jadi mereka protes kenapa buat rumah di sawah. Itu kan peruntukannya untuk sawah. Undang-undangnya begitu. Saya bilang ada undang-undang yang lain juga. Tergantung yang punya sawah, dia mau buat sawah atau buat rumah. Karena itu dari Rangga sana, itu kan jalur pertanian. Kok yang diprotes hanya Siru? Tiap kali forum Siru. Nah, untung saya ada di situ. Artinya bisa, alhamdulillah sampai hari ini bisa aman. Jadi karena ya Allah mudah-mudahan pemimpin akan datang tidak ada yang seperti ini. Banyak penelitian ke sini. Ya dosen-dosen, kenapa harus sistemnya begini? Saya jelaskan posisinya. Itu dan ya penelitian itu dari IPB, dari Bandung, dari Kupang, dari mana-mana lah. Tanya ke saya gimana, saya bilang itu karena kita masih berpikir segmen kita sendiri gitu. Jadi berpikir mayoritas dan minoritas. Ini yang bahasa yang mesti harus dikendalikan ini. Jadi termasuk kita yang Muslim secara nasional, mestinya gerak-gerik kita itu menjadi teladan bagi yang lain. Iya. Nah, sehingga di daerah minoritas kita juga dihitungkan gitu. Nah, mereka kan mayoritas. Setiap kali pilkada kalah terus. Ya karena itu. Iya. Artinya memang secara sistem ada ya hidden itu tadi. Tapi ya terlepas dari itu semua ya memang alhamdulillah pesantren ini bisa menjadi daya tarik baru buat Desa Siru khususnya. Ini satu menurut saya ini rahmat Allah maksudnya. Betul. Karena kita berjuang dari sisi yang lain. Nah, itu artinya oke, silakan birokrasi begitu bikin. Terus terang Mas Rizky ya namanya politisi ya. Jadi dari dulu saya ini kan pengennya infrastruktur itu mau dibangun sendiri saja. Pengennya andai KDM itu ada di sini beres tuh Siru itu. Tapi karena itu tadi ya tidak ada orang yang mampu betul untuk sehingga berjuang dari sisi ini menurut saya ini cara Allah betul. Menyadarkan umat bahwa kita memang tidak bisa lewat jalur itu. Ya, tapi jalur agama inilah, amalkan agama ini dengan sungguh-sungguh, ya kan? Jadi makanya saya bilang Fadli, begitu air minum ini nanti sudah di atas, sudah masuk ke rumah mereka masing-masing, maka kami tunggu Bapak di masjid. Kita hidupkan masjid kita supaya air ini lancar, ya, supaya maintenance-nya tidak tiap hari gitu, tidak rusak dia. Kita doa minta kepada Allah itu. Ya. Jadi bila perlu nanti Pak Fadli ditugaskan teman-teman ini jadi imam maghrib di mana gitu. Insya Allah siap dijadwalkan. Dulu Sumardi itu terus terang waktu dia belum jadi kades, saya sudah bilang prioritas pertamamu program agama. Apa itu? Menuntaskan baca tulis Quran. Staf desamu itu tiap maghrib dibagi. Ada berapa musola di Batu Lendo itu. Begitu kitab. Oh, baca kitab. Baca kitab. Oh iya. Jadi materi khutbahnya dengan sambil baca kitab. Baca kitab. Tapi yang baca paham kan pastinya, Ustaz? Wallahualam. Karena om-om saya semua itu. Iya. Saudara-saudara. Insya Allah. Jadi itu kalau bisa ya Pak Sumardi saya bilang program prioritasnya agama. Ternyata tidak dicantumkan lah di program itu. Saya tanya malah cengengesan gak karuan. Kemudian masih juga mencampur adukan sajen tadi itu. Jadi
dinamismenya, animismenya itu dengan agama. Aduh, harus pakai darah ayam lah, apalah. Aduh, saya bilang ini sudah apa istilahnya ini, campur aduk. Iya, jadi saya sebetulnya ingin saja menyampaikan ke mereka, tapi butuh waktu lah, nanti saya suntiknya lewat anak-anak mereka saja biar paham gitu. Jadi itu perjuangan masih berlanjut berarti Ustaz, masih panjang. Karena haji itu haji karena ada uangnya, bukan karena manasik hajinya kuat. Iya, itu. Karena dia tabung bisa pergi, ya sudah pulang panggil Pak Haji. Hanya sebatas itu ya? Sebatas pergi ke Mekah itu. Jadi kemudian yang berikutnya harapan kita, Mas Rizky jangan bosan-bosan, ajak sebanyak-banyaknya teman. Kemudian dulu tradisinya Fadli ini begitu ada dai, ya dia bawa ke sini, dinasehatin dulu, baru dikirim ke mana-mana. Sampai di mana kita sekarang dainya? Sumba masih? Ke Lembata. Oh, Lembata. Paling jauh. Jadi itu antara lain. Bahkan saya ke Kolong, mereka kumpul, nasihati dan segala macam. Tapi saya kira itu tadi kesimpulannya. Ad-din nasihah. Jadi agama itu nasihat. Jadi apa-apa yang sudah diajarkan agama itu, kalau kita jalankan itu nasihat yang paling top sudah, paling tinggi, paling mendalam, yang bisa kita amalkan untuk menjalankan tugas dakwah kita ini. Estafeta dakwah ini Ustaz ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang saya jadi kebawa sama histori Siru ini. Masya Allah, kita jadi tahu bagaimana kondisi birokrasinya, kondisi geografisnya, dan juga kondisi. Tapi ya, Masya Allah, tadi juga sempat terucap gitu Ustaz ya. Siru ini dengan hadirnya pesantren, hadirnya hidupnya ruh Quran, ruh tolabul ilmi di situ, dan juga Masya Allahnya dengan adanya dai-dai yang silih berganti melanjutkan perjalanan dakwah di sana, menjadikan daya tarik baru, Ustaz. Bener yang Ustaz bilang tadi. Orang jauh-jauh dari kota, tujuannya udah bukan ke Labuan Bajo, Ustaz. Bukan, ke Kolong. Ke Kolong, ke pesantren, Ustaz. Jadi hal-hal yang indah duniawi itu sudah biasa mereka lihat itu. Tapi bagaimana merasakan rasa syukur yang mereka rasakan di kota itu makin kuat ketika datang ke Kolong malah, Ustaz. Betul. Masya Allah. Ada teman saya nih belum kesampaian. Oh gitu. Pengen nginap di Kolong. Pesantren. Tapi pengennya lampunya lampu teplok itu. Nah, tapi Fadli kan sudah kasih listrik. Tadi listrik. Bisa cabut, Ustaz. Bisa dicabut, Ustaz. Kalau bawa sembako 1 ton saya cabut. Dia maunya masih suasana kayak dulu. Sampai ceritanya begini. Dulu ada SDK zaman Belanda itu. Harusnya prioritasnya masuk ke Siru sekolah itu. Tapi karena Muslim ditaruh di Sesok sana. Sesok. Dan yang sekolah di situ sampai kelas 5 bisa diangkat PNS asal dia murtad. Ya. Jadi om saya ini begitu sudah kelas 4, kakek itu mengingatkan, sudah cukup sudah ke sekolahnya, cukup sampai kelas 4 saja, karena kelas 5 nanti harus murtad. Harus menggadaikan agama. Ya, agama. Dan itu terjadi. Beberapa dari orang Siru itu yang tertarik dengan pegawainya Belanda tadi, ya murtad. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan juga kisah-kisah di balik perjuangan Siru ini. Ya, betul. Menjadikan kita makin mantap untuk melangkah di dalam dakwah ini. Betul. Khususnya dalam mensupport perjalanan dakwah Ustaz Fadli di Kolong ini, Ustaz. Iya. Dan Mas Rizky, kalau bisa nitip teman-teman da'iyah, seperti ini saja, Fad. Seperti ini saja, tidak perlu backup besar-besaran.
di blow up itu kegiatan, taruh di media, no. Kita smooth aja. Smooth. Kecuali kalau untuk kepentingan keluar. Kalau di dalam, ayo kita pelan-pelan saja. Memang ada datang ke sini beberapa pimpinan pesantren pengen segera bikin asosiasi pesantren Manggarai Barat. Saya bilang arahnya kemana tuh? Kalau hanya mau pamer-pamer, belum waktunya. Ya. 25 tahun, 35 tahun yang akan datang, boleh kamu pamer ketika anak itu sudah ceramah di Senayan. Masya Allah. Ketika mereka sudah menjadi pembesar, jadi duta besar, jadi apa, itu baru kamu muncul kepalamu. Kalau sekarang, masa hafal 30 juz kamu tampil-tampil depan non-muslim, na'udzubillah. Karena itu yang mereka cari. Tiap hari kan datang pastor ke sini. Pak Ustadz, kita kolaborasi yuk, begini. Batin saya agama baru lagi. Saya bilang, kenapa sih harus bikin begitu? Udah final kok. Praktek aja menurut kamu. Saya praktek sendiri. Itu jadi bahan kelahi. Ya. Bukan berarti saya ini tidak diincar nih Mas. Diincar mereka. Bagaimana caranya supaya tidak bisa bergerak lagi. Itu. Jadi mereka ini diam-diam perhatikan. Makanya tidak usah lagi kampanye pilkada besok itu anak-anak kumpul foto bersama dengan no. Iya. No. Iya. Anak-anak kita ya anak-anak kita gitu. Itu mungkin tak. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi makin banyak tahu kita, Ustaz. Iya. Bahwasanya ya di belahan sana dan di daerah-daerah mana ya khususnya ada di Kolong ini menyadarkan kita bahwa tanggung jawab kita makin berat dalam berdakwah ini. Betul, iya. Makanya kita doakan juga Ustaz semoga sehat selalu. Amin. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan Ustaz. Amin. Allah jaga Ustaz dari segala hal-hal yang tidak baik. Amin. Dan juga dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih banyak Ustaz atas sama-sama. ilmunya, atas nasihatnya, khususnya buat teman-teman kami yang berdakwah di Kolong. Atas bimbingannya, nasihatnya selalu dari Ustadz. Dan ya pastinya kami selalu meminta arahan dari Ustadz. Jangan ragu Ustadz untuk marahi Ustadz Fadli kalau macam-macam Ustadz. Iya. Walaupun kemarin cuma Pak Kades. Walaupun cuma kemarin Pak Kades yang dimarahin. Oh iya. Ya makanya kami masih selalu meminta arahan dari Ustadz. Terkadang jiwa-jiwa muda kita juga ini masih sangat mungkin keluar dari prinsip-prinsip yang harusnya kita tegakkan, itu sangat mungkin bisa terbawa suasana atau kondisi seperti itu. Makanya nasihat Ustadz sangat penting bagi kami. Terima kasih Ustadz atas kesempatan waktunya, karena kami juga tahu Ustadz masih dalam proses penyembuhan dan kita doakan ya semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan Ustadz kita, Ustadz Syakar, dan juga Allah lindungi, Allah mudahkan dalam setiap dakwahnya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz atas kesempatan waktunya sekali lagi. Ini kita sambil minum dan mungkin saya izin tutup dulu Ustadz. Dalam kesempatan kali ini atas nasihatnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kita ketemu lagi insyaallah sahabat Mida dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.